Surat Yusuf 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muzallalu bil ghamamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtimu lana bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 657 ya man. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-muallif lanhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumid fid darini amin. An Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. Sering saya sampaikan bahwa kalau setelah Ibnun Abbas, kemudian Mas'ud, kemudian Umar dan Amr, itu pasti namanya adalah Abdullah. Asalnya An,
Abdullah bin Abbas. Abdullahnya dibuang, itu umum. Namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 Abdullah yang selalu tidak disebutkan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yu'addal mukatabu biqadri ma ataqa minhu diyatul hurri. Kita tahu budak terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah mukatab. Mukatab itu adalah budak yang membeli kemerdekaannya. Jadi Islam itu sangat menganjurkan agar mereka yang punya budak itu dimerdekakan. Janji baginda Rasul, nanti orang yang memerdekakan budak akan dimerdekakan dari api neraka. Dari api neraka. Karena kan udah nggak zaman budak. Tentu kita sulit memerdekakan budak untuk meraih kemerdekaan dari api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada umat baginda Rasul. Oleh karena itu, keutamaan daripada bulan Ramadan, keberkahan daripada bulan Ramadan, yaitu setiap malam Allah merdekakan. Ya, banyak manusia tentu yang beriman dan beramal soleh, termasuk puasa dan malamnya sholat tarawih. Ini Allah merdekakan dari api neraka. Dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu dalam kitab Irsyadul Ibad yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, juga yang mengarang kitab Fathul Mu'in. Di situ beliau mengutip hadis. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u, dan minan nari. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang-orang yang seharusnya masuk api neraka tapi dimerdekakan oleh Allah. Wa dzalika kulla lailatin min layali Ramadan, dan itu terjadi setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan ya kurang lebih sekarang udah hampir pertengahan bulan Rajab. Saya lihat bulan itu udah hampir purnama. Kalau nggak salah tanggal 11, 12 ya. Tapi belum purnama, belum tanggal 15 belum. Berarti kan tinggal 1 bulan setengah. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka mudah-mudahan sesuai dengan anjuran baginda Rasul dalam doa beliau, meskipun ini hadisnya dhaif, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah, yaitu kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam Ramadan itu Allah merdekakan. Kita juga nggak tahu apakah kita langsung ke surga atau mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Tapi berkah bulan Ramadan ini setiap malam Allah memerdekakan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk. Makanya doa yang paling tepat yang selalu kita perbanyak adalah Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidaina minan nar. Artinya, ya Allah, merdekakanlah kami. Ini rahasianya dari situ. Kenapa di bulan Ramadan doa itu ya dibaca? Ya, karena memang bulannya, waktunya. Yaitu Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidaina minan nar. Ya Allah, merdekakanlah kami dan kedua orang tua kami. Ya, jadi riqabana itu leher artinya. Cuma yang dimaksud adalah seluruh badan. Umum dalam ungkapan Arab disebut majaz mursal, min itlaqil juz wa iradatil kul, atau nanti sebaliknya min itlaqil kul wa iradatil juz. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Seperti firman Allah, warka'u ma'ar raki'in. Itu bukan hanya ruku tapi sholat.
Kenapa kok disebutkan rukuknya? Karena rukuk bagian daripada salat. Itu disebut majas mursal nanti itu. Nah, jadi ya riqabana itu seluruh badan. Ya, makanya saya artikan merdekakanlah kami dan kedua orang tua kami dari api neraka. Ya, jadi itulah keberkahan daripada bulan ya Ramadan. Bulan itkun minan nar. Mudah-mudahan nanti kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi mukatab ini ya karena memerdekakan budak itu bukan hal yang ringan, itu berat. Makanya dalam firman Allah, falaqtahamal aqabah fakku raqabah. Orang itu akan melalui jalan yang terjal apa? Yaitu apa? Memerdekakan budak. Ya, itu berat. Kenapa? Budak itu mahal, kemudian tenaganya juga diperlukan. Ya, makanya ini berat. Ya. Oleh karena itu imbalannya pun luar biasa, yaitu dimerdekakan dari api neraka. Nah, mereka yang masih sayang memerdekakan budak, Allah kasih jalan keluar, itu mukatabah. Si budak disuruh membeli kemerdekaannya. Nah, di saat budak membeli kemerdekaannya, ya untuk harganya terserah. Negosiasi antara budak dengan yang punya budak itu. Kemudian setelah budak itu membeli kemerdekaannya, tentu untuk membayarnya si budak ini nggak bisa secara kontan. Ya, kenapa? Budak itu kan nggak dibayar. Budak beda dengan asisten pembantu atau asisten rumah tangga. Beda dengan pembantu. Pembantu kan digaji. Kalau budak itu nggak digaji. Maka dia nggak bisa membayar kemerdekaannya. Caranya gimana? Itu dia mengangsur. Begitu dia beli kemerdekaannya, kalau dia bekerja lagi di bekas majikannya atau kepada orang lain, maka dia harus dibayar. Harus dibayar. Nah, dari bayaran itulah dia mengangsur. Entah itu setiap minggu atau setiap bulan, terserah. Nah, budak seperti ini ya berhak menerima zakat. Dalam firman Allah surat At-Taubah, ketika Allah menyebutkan 8 kelompok yang berhak menerima zakat, innama shadaqatul lil fuqara, ya, dan seterusnya. Di situ apa? Setelah wal gharimina wa fir riqab. Wa fir riqab itu dia budak yang membeli kemerdekaannya. Nah, sekalipun umpamanya baru mengangsur sekali, ya, dia boleh diberikan zakat untuk membayar semuanya. Bahkan umpamanya belum sama sekali mengangsur, dia berhak menerima zakat untuk membayar semuanya. Ya, ini Allah kasih jalan keluar. Itu dalam firman Allah, fakatibuhum in alimtum ya fihim khairan, ayatnya. Kata Allah, berikanlah mereka mukatabah. Maka di sini disebut mukatab ini. Jadi dia membeli kemerdekaannya. Ya, jika kamu mengetahui mereka itu mampu untuk apa? Membayar secara mengangsur. Nah, kalau belum selesai, karena membayarnya itu cukup lama. Ya kan, tergantung harga, tergantung apakah tiap bulan apa tiap minggu, tergantung juga angsurannya berapa. Ini kan membutuhkan waktu, bisa setahun, ya bisa 2 tahun. Nah, di saat dia belum lunas, pokoknya baru separuh, berarti dia baru merdeka badannya separuh. Ini yang kita akan bahas. Ya, maka dia, ya budak mukatab itu, ya budak mukatab itu kena diat, ya kena sanksi ganti rugi, itu sesuai dengan apa? Kemerdekaannya. Dia bayar berapa? Katakanlah setengah dibayar, berarti setengahnya budak, setengahnya sudah merdeka. Nah, berarti bayarnya dua macam, yaitu yang setengahnya adalah yang merdeka, wa bi qadri ma raqa minhu diyatul abdi, dan dengan ukuran, ya, yaitu dia membayar dia seorang hamba. Karena belum merdeka penuh. Belum merdeka penuh. Ini kalau membayar diat. Diat itu apa sih? Diat itu ganti rugi. Berarti ini budak melanggar apa? Melanggar aturan sehingga dapat sanksi. Ya, dapat sanksi. Kita tahu bahwa dalam Islam kisos, ya, kisos. Kita sering mengartikan kisos hanya dalam pembunuhan. Dalam Islam itu enggak. Ya, orang motong tangan orang, jari orang,
maka kisosnya juga sama, dipotong jarinya. Apalagi nyawa, ya. Jadi kisos itu bukan nyawa aja, ya kan? Ya, orang banyak mengartikan kisos itu apa? Nyawa, padahal bukan. Ya, yang lain juga termasuk kisos. Ada orang mematahkan, ya, memotong jari orang, maka kisos. Artinya apa? Sanksinya dia dipotong dengan jarinya yang sama. Itu namanya kisos, pembalasan yang sama. Nah, kisos itu boleh tidak dilaksanakan, ya kan? Ya, asal keluarga orang yang dibunuh atau orang yang disakiti mau memaafkan dan menerima ganti rugi. Itu namanya dia. Ya, ini untuk umat Nabi dikasih pilihan. Dulu umat-umat terdahulu aja satu, kisos. Tapi untuk umat Nabi boleh kisos, boleh juga diat. Itu ganti rugi. Ya, ini apa keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Allah kasih pilihan. Ya, itu juga tergantung keluarga orang yang dibunuh. Kalau mau memaafkan, menerima ganti rugi, maka kisos tidak dilaksanakan. Gitu. Nah, ukurannya kan sudah disebutkan dalam bab yang sebelumnya. Jatuh jari ini 15 onta. Kalau nyawa itu 100 onta diahnya. Nah, kali maunya 25 juta. Berarti kan 2,5 M. Itu ukuran nyawa. Makanya ketika tenaga kerja di Arab Saudi, tenaga kerja Indonesia, ya melakukan tindak pidana kayak gitu, pembunuhan umpamanya, ini biasanya pemerintah yang ikut campur. Kan banyak tuh yang dibayarkan oleh pemerintah, itu diahnya. Ya, boleh. Ya, itu. Nah, kemudian berikutnya An Amr bin al-Harisi dari Amr bin Haris. Itu namanya apa? Budak mukatab. Rawu Ahmadu Abu Dawud wa Nasa'i. Itu perawinya. Kemudian ya, jadi ini aneh juga ya. Kalau kita lihat mukatab, separuh badannya mereka, separuhnya belum. Ya, makanya diatnya juga ya separuh-separuh. An Amr bin al-Harisi dari Amr bin Haris, akhi Juwairiyah, saudara Juwairiyah Ummul Mukminin. Ya, Juwairiyah. Qala, beliau berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti dirhaman. Rasulullah di saat meninggal tidak meninggalkan dirham. Ya, tentu mata uang di zaman dahulu. Ya, mata uang itu terdiri dari emas. Belum lama ada seorang muslim di ahli ekonomi, ya, transaksi menggunakan dinar dan dirham. Ya kan? Itu bagus sebenarnya. Ya, itu akan awet itu. Enggak terpengaruh dengan apa fluktuasi dolar dan sebagainya. Stabil harga emas. Ini dilarang. Bahkan orang yang ditangkap. Ditangkapnya bukan karena itu sebenarnya. Dia dalam ceramahnya tentang uang yang berupa kertas itu nggak berharga sebenarnya. Penipuan katanya. Ya, itu cukup panjang. Ya, nah, itu dia ahli ekonomi. Ya, itu sebenarnya bagus itu. Makanya banyak ininya, peminatnya banyak. Ya, gitu. Karena apa? Emas. Rasulullah kan standarnya juga pakai emas. Standar dunia itu emas. Dulu zaman Rasulullah juga pakai emas. Ya, dinar dan dirham di sini. Wala dinaran, dan juga nggak punya meninggalkan dinar. Wala abdan, dan juga tidak meninggalkan seorang budak laki-laki, wala amatan, dan budak perempuan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW dalam memimpin tidak memperkaya diri, karena beliau sudah kaya, ya, kaya hati, kaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika meninggal nggak meninggalkan apa-apa, bahkan baju perangnya ya itu masih digade ya di orang Yahudi. Ini baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Wala syai'an, dan juga tidak meninggalkan sesuatu. Illa baghlatahu al-baydha'ah, kecuali ya bagal. Bagal itu ya dia di atas himar. Ya, ada himar, ada kuda, ada bagal. Ya, bagal itu nama binatang. Dia antara himar dan kuda. Ya, itu namanya bagal. Ya. Wasilahahu, dan juga ya meninggalkan senjatanya. Ya, ada senjata perangnya. Ya,
Itu ada, itu yang peninggalan baginda Rasul. Wa ardan ja'alaha shadaqatan. Ada sebidang tanah tapi sudah disedekahkan oleh baginda Rasul. Oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya peninggalan Rasul itu cuma ada dua. Yang abadi adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu dalam sabda beliau, taraktu fikum amraini ma inta masaktum bihima falan tadillu abadah, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian umatku dua perkara, dua pusaka. Jika kamu sekalian selama-lamanya memegang dua pusaka itu, maka selama-lamanya kalian tidak bakalan sesat. Ini janji Rasul. Ya, makanya yang abadi itu. Ya, yang abadi itu. Yang berupa materi semuanya hilang begitu aja. Cincin Rasulullah pun demikian. Jadi peninggalan Rasul ini cuma dua. Itu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya kalau kita cinta kepada Rasul, ya kita kaji peninggalan ini. Ya, kan gitu. Orang yang mencintai seseorang begitu meninggal, ini barang peninggalnya dia apa? Dirawat, diperhatikan. Nah, begitu juga kita. Kalau cinta kepada Rasul, ya kita kaji Al-Quran, kita haji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu tidak menjelaskan tentang apa, tentang budak di sini, ya. Hanya menjelaskan Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan apa-apa kecuali bagolnya, nama binatang berwarna putih, dan senjatanya, kemudian sebidang tanah tapi sudah disodakohkan. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau ya betul-betul utusan Allah. Ya, kalau bukan utusan Allah, ya udah pasti ya orang itu akan memperkaya diri. Itu ya. Sama dengan Amr bin As, dengan apa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau ketika menjadi khalifah itu betul-betul adil. Ya, bahkan menjadi apa? Menjadi contoh. Ya kan? Hal-hal yang tidak terkait dengan pemerintahan, ya hanya terkait dengan pribadi, itu beliau nggak mau menggunakan fasilitas negara. Ini Umar bin Abdul Aziz. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena beliau ini, kalau kita melihat turunannya ke atas, ini terkait dengan apa? Seorang wanita yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, biasa beliau kan keliling tiap malam, ingin mengetahui apa namanya rakyatnya. Jadi banyak beliau temukan tuh di waktu malam. Ada seorang istri, ya, yang apa namanya mengatakan, kalau dia tidak takut kepada Allah, dia akan berbuat yang tidak baik. Karena apa? Karena suaminya sudah lama, lebih dari 4 bulan, ya kan, menjaga di perbatasan. Ya, Umar ya dengar itu, akhirnya Umar rapat, lalu Umar tanya, ya maaf nih ya, berapa lama sih wanita itu tahan seorang istri? Ada mengatakan 3 bulan. Akhirnya Umar ngambil keputusan 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan ditarik, ganti. Gitu. Ya, itu karena beliau keliling. Yang kedua, waktu malam beliau keliling. Nah, di satu rumah ada dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Dan ibu itu penjual susu sapi. Kata ibunya, nak, campur aja susu itu dengan air, biar nanti kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Kata anaknya, nanti Umar Ibnu Khattab marah. Kata ibunya, Umar malam-malam begini mana ada Umar. Ya. Tapi kata anaknya, iya Umar enggak ada, tapi Allah ada. Ini kan berarti wanita hebat ini. Ya kan? Umar enggak ada, tapi Allah selalu ada. Umar tertarik dengan ya, seorang anak ini, seorang wanita ini yang begitu tinggi ketakwaannya. Akhirnya paginya diundang ke tempat Umar, lalu ditawarkan untuk nikah dengan anaknya. Terjadilah pernikahan. Nah, keturunan-keturunannya ini kan jauh antara Umar dengan Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz itu dekatnya kepada Muawiyah sebenarnya. Dia kan salah satu raja daripada Bani Umayyah. Jadi kalau kita lihat pemerintahan ya
Islam. Pertama tentu masa kenabian, kedua khulafa ar-rasyidin, ya kan? Nah, setelah itu ya muncul Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kan gitu disebut Bani Umayyah. Nah, keturunan Bani Umayyah ini ya dinastinya adalah termasuk Umar bin Abdul Aziz, agak jauh ke Umar bin Khattab, tapi keturunannya ke sana. Ya, lahirlah seorang pemimpin yang betul-betul adil. Ya, beliau ditanya, kenapa khalifah tidak mengumpulkan harta untuk biaya ya anak Anda, ya untuk biaya sekolahnya dan sebagainya. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya tugas saya seorang ayah adalah bagaimana ya menjadikan anak saya anak yang soleh. Setelah itu urusan Allah. Karena Allah berfirman, wallahu waliyus sholihin. Allah yang yang mengurusi orang-orang yang saleh. Udah Allah jaminannya udah. Yang penting saya menciptakan anak saya menjadi anak yang saleh. Kalau sudah saleh, itu urusan Allah nanti yang menangani. Luar biasa. Jadi saya nggak perlu ngumpulin harta. Ya, yang penting saya jadikan anak saya anak saleh. Gitu. Bukan namanya doang saleh, anak yang saleh. Ya, ini tentang Umar bin Abdul Aziz. Makanya beliau nggak punya harta juga. Ya, kita lihat di sini Rasulullah SAW ya tidak meninggalkan dinar, dirham dan sebagainya. Nah, kemudian baru berikutnya nama budak yang lain. Itu namanya Ummul Walad. Kalau tadi kan Mukatab, berikut ini Ummul Walad. Apa sih Ummul Walad? Ya, kita lihat. An Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas, kala beliau berkata, kala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Ayyuma amatin, budak perempuan melahirkan, budak perempuan waladat melahirkan, min sayyidiha, dari tuannya, fahiya hurratun ba'da mautihi, maka si ibu yang menjadi budak sahaya itu merdeka setelah tuannya meninggal. Otomatis itu namanya Ummul Walad. Kenapa disebut ibunya anak? Karena si perempuan ini, si budak ini punya anak dari tuannya, dari sayyidnya. Ya, nanti kalau majikannya meninggal, otomatis dia jadi budak, gitu. Ya, jadi budak. Makanya ya orang merdeka, laki-laki merdeka itu nggak boleh nikah dengan perempuan budak. Kenapa? Karena kalau laki-laki merdeka kawin dengan perempuan budak, anaknya otomatis jadi budak. Makanya dilarang. Kecuali ya ada hal-hal yang orang laki-laki muslim itu nggak memungkinkan kawin dengan wanita merdeka. Itu kan ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu pembahasan kita. Ya, itu. Ya, makanya ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memberantas perbudakan. Loh, kenapa masih ada di hadis? Masih ada. Jadi gini, memang nggak ada ayat, nggak ada hadis yang melarang budak. Ya, memperbudak itu dilarang. Budak yang saya maksud, budak. Ya, budak tidak ada memang. Ya, dalam ayat maupun dalam hadis yang melarang. Ya kan? Kenapa? Karena Allah tentu Maha tahu bahwa perbudakan itu akan hilang dengan sendirinya. Betul. Ya kan? Dengan majunya manusia, ya kan, budak hilang dengan sendirinya, itu. Karena kan nggak ada budak, gitu kan. Ada dulu satu negara yang disebut apartheid, ya memperbudak kulit hitam di Afrika Selatan. Itu kan lama ya dimusuhin oleh negara-negara yang lain karena bertentangan dengan piagam PBB, kan gitu. Maka muncullah Nelson Mandela, kan pejuang ya kulit hitam. Akhirnya hilang dengan sendirinya. Cuma gini, karena perbudakan itu diperoleh melalui peperangan, nanti kalau ada perang lagi, pasti akan terjadi perbudakan lagi. Ya kan? Ini kan baru perang kedua. Perang ketiga, ini hampir terjadi. Ya kan? Kalau Cina terus-terusan ingin menguasai Laut Cina Selatan, ini saya kira akan terjadi perang dunia. Belum lagi di Timur Tengahnya dengan Israelnya. Ya, ini bisa jadi. Nah, itu nanti akan terjadi perbudakan lagi gitu. Nah, kenapa Allah tidak larang? Allah sudah tahu perbudakan itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Ya, makanya sifatnya hanya menganjurkan agar memerdekakan budak.
ya, agar memerdekakan budak. Tapi memperbudak itu haram. Ya, makanya Rasulullah SAW wasiat beliau terakhir, ya, itu dua. Pertama, berbuat baiklah kepada budak, dan yang kedua kepada wanita. Itu dua tuh, ya, pesan wasiat baginda Rasul. Makanya kita lihat dalam kitab Irsyadul Ibad, adalah seorang ulama besar. Dia budaknya banyak, tapi budaknya itu sudah memegang pekerjaannya masing-masing, sedang mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Nah, kemudian dia sandalnya rusak. Ini seorang alim, dia jahit sendiri. Datang temannya, kenapa nggak kamu suruh budak kamu? Ya, budak-budak saya itu sedang melakukan pekerjaan masing-masing. Saya tidak mau membebankan pekerjaan di atas kemampuan mereka. Luar biasa. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Bahkan dalam hadis, ya, kalau majikannya makan, ya kasih kepada budaknya. Jangan sampai nggak dikasih. Ya, seperti itu. Ya, meskipun tidak makannya bareng, tempatnya tidak sama, tapi kasih. Jangan hanya mencium baunya. Ya, majikannya beli duren, nyium baunya doang, ya budaknya nggak dikasih, seperti itu. Ya. Nah, ini namanya umul walad. Ya. Jadi otomatis kalau majikannya meninggal, ya dia merdeka. Akhraja Ibnu Majah ini kan salah satu cara, ya, Islam itu memberantas perbudakan. Wal hakimu bisnadin dhaifin warajjaha jama'atun, sementara sekelompok ulama lebih mengunggulkan hadis tadi, waqfahu, itu hadis mauquf ala Umara, atas Umar Ibnul Khattab. Ini satu lagi biar ganti bab. An Sahl bin Hunayfin, dari Sahal bin Hunayf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man a'ana mujahidan fisabilillah, siapa orang yang menolong orang yang sedang berjuang membela agama Allah. Dia tidak ikut perang, ya, tapi dia menolong. Dia menolong. Jadi arti mujahid fisabilillah, ya, ini tentu dalam artian yang sangat luas, bukan hanya perang fisik, ya, bukan hanya perang fisik. Seorang dai di daerah terpencil ini termasuk mujahid fisabilillah, ya, mujahid fisabilillah. Makanya Ibnu Qofal mengartikan mujahid itu dengan arti yang sangat luas. Dia nggak bisa perang, ya, dia nggak bisa jihad, tapi dia membantu. Dia membantu orang yang sedang jihad, al-ghariman, atau membantu orang yang banyak utang, fi usrati, dalam kesusahannya, dalam kesusahannya. Ya, ini kan termasuk dalam keumuman hadis, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong sesama. Ini Allah gantungkan pertolongan Allah kepada seseorang kalau orang itu mau membantu sesama. Luar biasa ini. Hablum minan nas, ya. Jadi hablum minan nas itu nggak lepas dari hablum minallah, ya kan? Dari hablum minan nas ini Allah kasih bantuan kepada manusia. Nah, maka di sini al-ghariman fi usratihi, gharim itu juga termasuk dalam 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Au mukataban fi raqabatihi, atau budak mukatab, ya, dalam perbudakannya. Itu tadi budak mukatab itu apa? Itu yang membeli kemerdekaannya, ya kan? Ya, meskipun dia sudah bekerja, dia mampu untuk membayar angsuran, ya kan? Ya, tapi bukan berarti nggak boleh dibantu. Bantu, kata Rasul, bantu, membantu budak mukatab, karena dia berat mengangsur, ya kan? Ya, untuk merdeka. Apa imbalannya? Azallahullahu yawma la zilla illa zilluh. Allah akan berikan naungan di hari atau di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Hadis yang terkenal, ya, hadis yang terkenal dari Bukhari Muslim yang Allah sebutkan 7. Ini nggak termasuk sebenarnya, ya kan? Ya, mungkin pernah dengar hadis
sab'atun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok ya Allah berikan pertolongan, naungan di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tentu nanti di akhirat. Pertama, al-imamul adil. Ini yang 7 nih. Al-imamul adil. Imam yang adil. Luar biasa. Imam kalau adil, wow, hebat itu. Kenapa? Dengan keadilan imam, ini akan mempengaruhi bawahannya. Tapi kalau pemimpin sudah nggak adil, ya kan, zalim, bawahannya ikut zalim. Ikut zalim. Ya, makanya Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan al-imamul adil. Ya. Lalu wasyabun nasa'a ya fi ibadatillah. Ya, pemuda yang tumbuh ya dalam ibadah kepada Allah. Kenapa pemuda? Karena pemuda lebih banyak gangguannya ya daripada orang yang sudah tua. Ya kan? Ya makanya saya sering menyebutkan ya kalau remaja ya menjadikan masjid, musalla, taklim sebagai pelarian dia, sebagai gua dia, maka termasuk ahlul kahfi. Dulu ahlul kahfi siapa? Pemuda itu. Kata Allah, ahlul kahfi itu siapa? Innahum fidyatun amanu. Ya, adalah pemuda yang beriman. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan ya, yaitu petunjuk kami kepada mereka. Jadi mereka demi menyelamatkan iman dari penguasa yang zalim, mereka ya melarikan diri ke gua. Gitu. Nah, kalau ada sekarang remaja, ya kan, ya menjadikan musola, masjid, taklim sebagai guanya, itu sama dengan ahlul kahfi, gitu. Ya, ahlul kahfi modern lah, ya, itu, ya itu sama, seperti itu. Nah, jadi di antaranya itu ya, saya nggak sebutin semua 7 itu. Nah, cuma di sini sama ini, ya, yaitu apa? Orang yang membantu, ya orang yang punya utang. Atau membantu mukatab, ya membantu mujahid, imbalannya adalah Allah akan memberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rawi Ahmadu hadis riwayat Imam Ahmad, wasawal Hakimu, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memang banyak menggantungkan ya pemberiannya kepada ya kepada orang yang kalau mau menolong orang lain. Ya, tentu hadis tadi yang saya bacakan itu yang secara umum, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Itu secara umum, apaan aja udah di situ. Ya. Jadi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Baik secara vertikal, baik juga secara horizontal. Hubungan kita kepada Allah baik, ibadah kita juga kita juga baik. Sebab kalau ada terjadi ketimpangan, ini nanti ada yang dikurangi nih. Ada orang ibadahnya cakep kepada Allah, hajinya berkali-kali, tapi dia sering menyakiti orang, menggunjing orang. Nah, nanti pahala-pahalanya dari hablum minallah diambil untuk membayar kepada orang yang disakiti. Kalau nggak cukup, dosa-dosa orang yang disakiti akan ditimpakan kepada dia dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi harus baik, ini seimbang. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahira wa batinah. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.